Ini mengisahkan seorang pemuda bernama Raksa. Sejak kecil, ia tumbuh dengan kisah-kisah tentang gerbang dunia lain yang tersembunyi di balik kawah gunung. Dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki keberanian dan jiwa yang murni yang dapat menemukan pintu rahasia menuju dunia yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari kebenaran, Raksa memutuskan untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan Raksa membawanya melewati berbagai rintangan yang tidak hanya menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga ketahanan mental dan jiwanya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di tengah gugusan pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat sebuah gunung berapi yang telah lama menjadi pusat cerita rakyat. Gunung ini, yang dikenal sebagai Gunung Bawiratna, memiliki sejarah yang berusia ratusan tahun, dengan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, ada satu legenda yang begitu misterius hingga hanya sedikit orang yang mengetahuinya, kisah tentang sebuah gerbang tersembunyi di jantung gunung itu. Konon, gerbang ini bukanlah pintu biasa. Ia dikatakan sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Beberapa penduduk desa di sekitar gunung percaya bahwa mereka pernah mendengar suara-suara aneh saat malam tiba, suara langkah-langkah samar yang bergaung dari dalam kawah yang seharusnya kosong. Mereka yang nekat mendekati gunung pada malam tertentu melaporkan melihat cahaya samar yang berkelap-kelip seperti lentera di dalam kegelapan. Dikisahkan bahwa ratusan tahun yang lalu, seorang pertapa sakti bernama Resi Kencana berhasil membuka gerbang dunia lain itu. Dengan doa dan mantra yang kuat, ia membuka pintu yang tersembunyi di balik batuan vulkanik gunung. Namun, pertapa itu segera menyadari bahwa dunia yang tersembunyi di baliknya bukanlah dunia yang bisa dijangkau manusia biasa. Ada makhluk-makhluk dari dimensi lain yang berdiam di sana, entitas yang tidak sepenuhnya baik maupun jahat, tetapi menjaga keseimbangan antara dua dunia. Para leluhur memperingatkan bahwa siapapun yang berusaha membuka gerbang itu tanpa pengetahuan yang cukup akan menghadapi bahaya besar. Bukan hanya dari makhluk-makhluk yang tinggal di dunia lain, tetapi juga dari perubahan yang bisa terjadi pada dunia manusia. Sejak saat itu, gerbang itu disegel dengan mantra kuno, hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki kunci rahasianya. Namun, legenda itu perlahan mulai terlupakan. Orang-orang modern lebih sibuk dengan kehidupan sehari-hari dan tidak lagi mempercayai mitos-mitos lama. Tetapi bagi mereka yang masih menjaga warisan leluhur, keberadaan gerbang itu bukan sekadar cerita kosong. Ada yang mengatakan bahwa gerbang itu masih terbuka pada waktu-waktu tertentu, dan mereka yang cukup berani bisa melihat sekilas dunia yang tersembunyi di dalamnya. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Raksa mendengar suara panggilan dalam mimpinya. Ia melihat sebuah pintu besar dengan simbol-simbol aneh yang bersinar redup. Suara lirih membisikkan namanya, memintanya untuk mencari kebenaran tentang gerbang dunia lain. Raksa terbangun dengan napas tersengal, dadanya berdegup kencang, dan tanpa ia sadari, nasibnya telah ditentukan. Mimpi itu terus menghantui Raksa selama berhari-hari. Setiap kali ia terlelap, ia selalu melihat gerbang besar dengan simbol-simbol bercahaya, serta mendengar bisikan samar yang semakin jelas. Suara itu memanggil namanya, seakan ingin menyampaikan pesan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa lelah, seperti baru saja menempuh perjalanan panjang di dunia yang tak kasat mata. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia cari, sesuatu yang tersembunyi di balik gunung berapi yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Raksa adalah pemuda yang selalu penasaran dengan hal-hal di luar batas pemahaman manusia. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari kakeknya tentang dunia-dunia lain yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kakeknya pernah mengatakan bahwa ada garis tipis yang memisahkan dunia manusia dengan dimensi yang lebih luas. Hanya mereka yang memiliki kepekaan khusus yang bisa merasakan keberadaannya. Raksa selalu menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka, tetapi setelah mimpi-mimpi aneh yang terus berulang, ia mulai mempertanyakan segalanya. Di desa tempatnya tinggal, tidak banyak orang yang masih mempercayai legenda tentang gerbang dunia lain. Namun, ada seorang lelaki tua bernama Ki Jagat yang dikenal sebagai penjaga rahasia-rahasia kuno. Raksa memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Ki Jagat yang berada di tepi hutan, jauh dari permukiman penduduk. Saat tiba di sana, ia melihat lelaki tua itu sudah duduk di beranda, seakan telah menunggunya sejak lama. "Aku tahu kau akan datang," ujar Ki Jagat dengan suara berat. Matanya yang tajam menatap Raksa dengan penuh makna. "Gerbang itu telah memanggilmu, bukan?"
Kau telah melihatnya dalam mimpimu. Raksa terkejut. Bagaimana mungkin lelaki tua itu mengetahui hal yang bahkan belum sempat ia ceritakan? Ia hanya bisa mengangguk pelan. Sementara pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ki Jagat kemudian bercerita tentang gerbang yang tersembunyi di dalam Gunung Bawiratna. Ia menjelaskan bahwa gerbang itu bukan sekadar pintu biasa, melainkan sebuah batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih luas. Dunia di balik gerbang itu bukanlah surga maupun neraka, tetapi sebuah dimensi yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang telah ada jauh sebelum manusia pertama lahir di bumi. Makhluk-makhluk ini hidup dalam keseimbangan yang rapuh, dan mereka menjaga agar batas antara dunia tidak terganggu. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ki Jagat mengatakan bahwa gerbang itu semakin melemah, dan seseorang dari dunia manusia sedang mencoba membukanya dengan cara yang tidak seharusnya. Jika gerbang itu terbuka tanpa kendali, maka keseimbangan antara dua dunia akan hancur, membawa bencana bagi manusia maupun makhluk di dimensi lain. Raksa harus mencari tahu siapa yang berusaha membuka gerbang itu dan menghentikannya sebelum terlambat. Raksa merasa tanggung jawab besar telah diletakkan di pundaknya. Ia masih ragu apakah ia benar-benar mampu menjalankan tugas ini. Namun, di dalam hatinya, ada dorongan yang kuat untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan panggilan ini begitu saja. Dengan tekad yang semakin kuat, ia meminta Ki Jagat untuk mengajarinya cara menemukan gerbang itu. Malam itu, Ki Jagat membawanya ke sebuah tempat rahasia di pinggir hutan. Di sana, ia menunjukkan sebuah batu besar yang dipenuhi dengan ukiran simbol kuno. Batu itu, menurut Ki Jagat, adalah salah satu petunjuk menuju gerbang dunia lain. Dengan mata yang dipenuhi keingintahuan, Raksa mengamati setiap ukiran di batu itu. Ia merasa seakan-akan simbol-simbol itu bukan hanya sekadar gambar, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ki Jagat memperingatkan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Banyak bahaya yang mengintai, baik dari dunia manusia maupun dari dunia lain. Namun, ia juga meyakinkan Raksa bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemampuan untuk mendengar panggilan dari dimensi tak terlihat. Dengan bimbingan Ki Jagat, Raksa memulai perjalanan menuju Gunung Bawiratna, tanpa mengetahui bahwa takdir besar sedang menunggunya di balik kabut misteri yang menyelimuti gunung itu. Pagi masih berselimut embun ketika Raksa meninggalkan desanya. Langit yang kelabu seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Dengan bekal yang telah dipersiapkan Ki Jagat, sebuah kantong berisi rempah suci, segenggam tanah dari batu bertuah, dan seutas tali anyaman bambu kuning, Raksa melangkahkan kakinya menuju Gunung Bawiratna. Hatinya penuh dengan pertanyaan, tetapi ia juga merasakan dorongan kuat yang seakan membimbingnya ke tujuan yang belum sepenuhnya ia pahami. Perjalanan ke gunung itu bukan hal yang mudah. Jalannya terjal, dipenuhi bebatuan tajam dan akar-akar pohon yang mencuat dari dalam tanah. Tidak ada jalur yang jelas, karena gunung ini sudah lama dianggap sebagai tempat terlarang bagi penduduk desa. Pepohonan besar yang berusia ratusan tahun berdiri kokoh di sekelilingnya, membentuk dinding alami yang membatasi siapapun yang berani melewatinya. Suara burung dan gemerisik daun dihembus angin menjadi satu-satunya teman yang menemani langkah Raksa. Namun, semakin ia mendekati kaki gunung, semakin aneh suasana yang ia rasakan. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi lebih berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasinya. Suara-suara dari hutan mulai meredup, dan angin yang sebelumnya sepau-sepau kini terasa dingin menusuk tulang. Raksa berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah batu besar yang dipenuhi dengan ukiran simbol kuno, mirip dengan yang ia lihat di rumah Ki Jagat. Ia mendekati batu itu dan meraba ukiran yang kasar di permukaannya. Saat tangannya menyentuh simbol tertentu, tiba-tiba udara di sekelilingnya bergetar, seperti ada kekuatan yang terbangun dari dalam tanah. Seketika, Raksa merasa kepalanya pening, dan dalam sekejap, ia melihat bayangan-bayangan samar berkelebat di sekelilingnya. Bayangan itu bukanlah manusia, melainkan sosok-sosok tinggi dengan tubuh yang memancarkan cahaya redup. Mereka tampak melayang di antara pepohonan, bergerak tanpa suara, hanya menyisakan jejak kabut tipis di belakang mereka. Raksa terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Entah mengapa, ia merasa bahwa bayangan-bayangan itu bukanlah ancaman, melainkan penjaga yang sedang mengamati kedatangannya. Ia mencoba berbicara,
Tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perlahan, salah satu bayangan mendekat. Sosok itu mengulurkan tangannya yang bercahaya, dan seketika, Raksa merasakan kilatan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat sekelompok orang berpakaian jubah panjang berdiri di depan gerbang besar yang bercahaya. Mereka mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, dan perlahan, gerbang itu terbuka, mengungkapkan kegelapan yang seolah tak berujung di baliknya. Kemudian, semuanya menghilang dalam kilatan cahaya, dan Raksa kembali tersadar di tempatnya berdiri. Ia terengah-engah, merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu penglihatan dari masa lalu? Apakah itu peringatan? Raksa tidak tahu pasti, tetapi ia merasa bahwa semua ini adalah bagian dari teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Dengan langkah yang lebih mantap, ia melanjutkan perjalanannya menuju puncak gunung, bertekad untuk menemukan jawaban yang tersembunyi di balik legenda yang telah lama terlupakan. Setelah beberapa jam berjalan, Raksa akhirnya tiba di sebuah celah sempit di antara dua tebing. Dari kejauhan, ia bisa melihat puncak gunung yang tertutup kabut tipis. Di balik celah itu, terdapat jalan setapak yang seolah telah lama tidak dilalui manusia. Batu-batu yang berserakan di sepanjang jalan memiliki ukiran aneh, seakan memberi petunjuk bahwa tempat ini bukan sekadar jalur pendakian biasa. Raksa menarik napas panjang. Ia tahu bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin dekat ia dengan kebenaran yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia melangkah ke dalam celah itu, tanpa mengetahui bahwa di baliknya, rahasia yang lebih besar telah menunggunya. Raksa melangkah masuk ke dalam celah sempit di antara dua tebing yang menjulang tinggi. Udara di dalam terasa lebih dingin, meskipun di luar matahari masih bersinar terang. Dinding-dinding batu di sekelilingnya tampak dipahat oleh tangan yang tidak diketahui, membentuk pola-pola rumit yang semakin lama semakin jelas menggambarkan kisah-kisah kuno. Ia menyentuh permukaan batu itu dengan jemarinya, merasakan getaran halus yang seolah menyambut kehadirannya. Apakah ini bagian dari jejak para penjaga gerbang yang diceritakan dalam legenda? Semakin dalam ia melangkah, semakin banyak simbol yang muncul di sepanjang jalur. Beberapa berbentuk figur manusia dengan tangan terangkat ke langit, sementara yang lain menggambarkan lingkaran bercahaya yang dikelilingi oleh sosok-sosok berkepala aneh. Raksa mencoba memahami makna dari semua ini, tetapi pikirannya hanya dipenuhi dengan pertanyaan. Ki Jagat pernah berkata bahwa gerbang dunia lain hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki mata batin yang terbuka. Apakah dirinya termasuk di antara mereka? Tak lama kemudian, Raksa tiba di sebuah persimpangan yang bercabang menjadi 3 jalur. Setiap jalur tampak gelap dan mencekam, seolah menuntunnya menuju bagian terdalam dari gunung yang belum pernah diinjak manusia biasa. Ia ragu sejenak, mencoba mendengarkan suara hatinya. Di saat itulah, suara gemuruh perlahan terdengar dari kejauhan, seperti hentakan kaki yang menggema di dalam perut bumi. Suara itu semakin mendekat, menggetarkan tanah di bawah kakinya. Tiba-tiba, dari salah satu jalur yang paling gelap, muncul sesosok bayangan tinggi. Ia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya bergetar. Raksa menegakkan tubuhnya, berusaha menahan ketakutan yang mulai merayap dalam hatinya. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan saat ia berbicara, suaranya bergema seperti berasal dari masa lalu yang jauh. Siapakah yang berani melangkah ke jalur ini tanpa izin? Suara itu bergema, menciptakan getaran di dinding gua. Raksa menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Namaku Raksa. Aku datang untuk mencari kebenaran tentang gerbang dunia lain yang tersembunyi di balik gunung ini. Ia berbicara dengan suara mantap, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang masih menggantung. Sosok itu terdiam sejenak, seakan menilai ketulusan Raksa. Kemudian, perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke jalur tengah. Jika kau ingin menemukan kebenaran, maka ujian pertamamu telah dimulai, katanya sebelum tubuhnya memudar seperti kabut yang diterpa angin. Raksa menarik napas panjang, menyadari bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Dengan hati-hati, ia melangkah ke jalur tengah yang ditunjukkan oleh sosok penjaga tadi. Udara di dalamnya lebih pekat, dan bau tanah lembab memenuhi hidungnya. Raksa merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan hanya karena dinginnya tempat ini, tetapi juga karena perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi dari kegelapan. Ia menyalakan obor kecil yang dibawanya,
berharap cahayanya dapat membantunya melihat lebih jelas. Tak lama setelah memasuki jalur itu, ia menemukan ukiran-ukiran lain yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ukiran itu menggambarkan sosok manusia yang berdiri di depan sebuah gerbang raksasa dengan cahaya menyilaukan di baliknya. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok lain yang berlutut, seakan memberikan penghormatan. Raksa mengamati lebih dekat, lalu tersentak saat menyadari bahwa wajah sosok yang berdiri di depan gerbang itu mirip dengan wajahnya sendiri. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti pikirannya. Bagaimana mungkin ukiran yang sudah berusia ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, bisa menggambarkan dirinya? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum ia ketahui? Ia mencoba mengingat ajaran Ki Jagat, bahwa takdir seringkali telah dituliskan jauh sebelum seseorang menyadarinya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba angin kencang bertiup dari dalam terowongan. Obornya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Suara gemuruh kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Raksa tahu, ia tidak sendirian di dalam tempat ini. Dan jika ia ingin bertahan, ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kegelapan menyelimuti raksa seperti selubung pekat yang menelan segala cahaya. Udara di sekitarnya semakin berat, seakan menghalangi setiap tarikan napas yang ia ambil. Ia berdiri diam, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan kegelapan yang total, tetapi hanya kehampaan yang menyambutnya. Tidak ada secercah cahaya, tidak ada petunjuk jalan, hanya keheningan yang begitu dalam hingga denyut nadinya sendiri terdengar seperti dentuman genderang di telinganya. Sesuatu bergerak di kegelapan, entah itu nyata atau hanya imajinasinya yang mulai terpengaruh oleh atmosfer mencekam tempat ini. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di kejauhan. Suara itu bukan berasal dari satu orang, melainkan banyak, berbisik dalam bahasa yang asing namun terasa familiar di telinganya. Raksa mencoba menangkap maknanya, tetapi kata-kata itu terdengar seperti mantra kuno yang memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Ia merinding, menyadari bahwa dirinya bukan sekadar seorang pengembara biasa yang tersesat, tetapi seorang tamu yang telah menginjak wilayah yang seharusnya tetap tersembunyi dari dunia manusia. Ia harus tetap waspada. Langkah kakinya bergema saat ia mulai bergerak maju, meraba dinding gua yang dingin dan lembab. Ia tidak tahu pasti apakah jalan yang ia tempuh ini akan membawanya ke tujuan, atau justru semakin menyesatkannya dalam labirin bawah tanah yang seakan tidak berujung. Namun, nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh berhenti. Jika ia menyerah sekarang, maka semua yang telah ia lalui akan sia-sia. Ia harus menemukan jawaban yang selama ini ia cari, tentang gerbang dunia lain yang disembunyikan di balik gunung berapi ini. Suara langkah kaki lain tiba-tiba terdengar di belakangnya. Raksa menahan napas, berusaha tetap tenang meskipun bulu kuduknya berdiri. Ia tidak sendirian. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu tetap berada di belakangnya, seolah bayangan yang tak terpisahkan. Keinginan untuk berbalik dan menghadapi sumber suara itu semakin kuat, tetapi ia juga sadar bahwa di tempat seperti ini, bertindak gegabah bisa berarti mengundang bahaya yang lebih besar. Ketika akhirnya ia sampai di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruang terbuka yang luas dengan sebuah gerbang raksasa berdiri di tengahnya. Gerbang itu terbuat dari batu hitam yang dihiasi dengan ukiran aneh yang tampak hidup, seakan bergerak mengikuti tarian bayangan yang tercipta dari cahaya redup yang bersumber entah dari mana. Raksa mendekati gerbang itu dengan hati-hati. Matanya menelusuri setiap ukiran yang terasa begitu asing namun juga begitu akrab. Apakah ini gerbang dunia lain yang disebut-sebut dalam legenda? Saat tangannya hampir menyentuh permukaan gerbang, suara berat menggema di seluruh ruangan. Berhenti! Raksa terkejut dan mundur selangkah, mencari sumber suara tersebut. Dari kegelapan, muncul sesosok pria tua dengan jubah hitam yang panjang. Matanya yang tajam menatap Raksa dengan penuh pengamatan, seolah sedang menilai keberadaannya di tempat ini. "Siapa kau, dan apa yang kau cari di sini?" tanya pria tua itu dengan suara yang bergema dalam ruangan luas ini. Raksa menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Namaku Raksa. Aku mencari kebenaran tentang gerbang dunia lain yang tersembunyi di balik gunung ini. Aku telah mengikuti petunjuk yang kutemukan di desa, dan langkah kakiku membawaku ke sini." Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap mantap, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan yang berdesir.
Pria tua itu menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang entah mengandung rasa iba atau penghormatan. Kau telah melangkah jauh, lebih jauh daripada kebanyakan manusia lainnya, kata pria tua itu sambil melangkah mendekati gerbang. Namun, apakah kau siap menerima kebenaran yang ada di balik gerbang ini? Suaranya mengandung nada misterius yang membuat Raksa semakin penasaran sekaligus cemas. Ia tahu bahwa apapun yang ada di balik gerbang itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tetapi ia telah datang sejauh ini. Ia tidak bisa berbalik sekarang. Dengan penuh keyakinan, Raksa mengangguk. Aku siap. Pria tua itu mengangkat satu tangan, dan gerbang hitam itu mulai bergetar. Cahaya keemasan merembes keluar dari celahnya, menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan sekaligus mengerikan. Raksa menahan napas, menyadari bahwa sebentar lagi ia akan melangkah melewati batas antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Saat gerbang itu perlahan terbuka, suara bisikan yang sejak tadi terdengar semakin nyaring, seperti menyambut atau memperingatkan. Raksa berdiri tegak, bersiap menghadapi apapun yang akan ia temui di balik gerbang itu. Apakah ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari? Ataukah ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan? Perlahan, gerbang hitam itu terbuka, mengungkap pemandangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata biasa. Di baliknya, terbentang dunia lain yang tidak seperti apapun yang pernah Raksa lihat sebelumnya. Langitnya berpendar dalam warna keemasan dan perak, seolah bukan berasal dari matahari biasa. Tanahnya tidak berbentuk padat seperti bumi yang ia kenal, melainkan lapisan cahaya yang berpendar lembut, seakan ia melangkah di atas permukaan air yang tak basah. Di kejauhan, bukit-bukit melayang di udara, dan sungai-sungai berkilauan mengalir tanpa batasan tebing. Semua terasa asing, namun entah mengapa, juga seolah telah menunggu kedatangannya sejak lama. Raksa melangkah maju dengan hati-hati, merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan gravitasi di dunia ini bekerja dengan cara yang berbeda. Ia melihat ke bawah dan terkejut mendapati bahwa tubuhnya tampak sedikit transparan, seperti cahaya yang meresap ke dalam dunianya. Ia meraba tangan sendiri, merasa ada, tetapi juga tidak sepenuhnya nyata. Ini bukan dunia manusia biasa. Ini adalah dunia di antara batas-batas realitas, tempat di mana hukum alam tidak berjalan seperti yang ia kenal. Pria tua yang sebelumnya menuntunnya ke sini kini berdiri di sampingnya, menatap pemandangan luas di hadapan mereka dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Inilah dunia yang tersembunyi di balik gerbang, katanya dengan suara tenang. Dunia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang murni. Namun, tempat ini bukan sekadar tujuan. Ia adalah ujian, perjalanan yang akan menentukan apakah kau layak untuk melangkah lebih jauh. Raksa menelan ludah. Meski hatinya dipenuhi ketakjuban, ia juga merasakan tekanan yang besar. Jika dunia ini sendiri adalah ujian, maka apakah ada tantangan yang lebih besar yang menantinya di sini? Apakah ia benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan yang tersembunyi di balik keindahan tempat ini? Namun, ia tidak bisa mundur. Ia telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai ke titik ini, dan ia harus menemukan jawaban yang ia cari. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara dentuman keras, seperti tabrakan antara dua kekuatan raksasa. Raksa menoleh dan melihat sesuatu yang mengejutkannya. Dua sosok raksasa bertarung di atas sebuah bukit melayang. Sosok pertama tampak seperti ksatria berjubah cahaya, sementara yang satu lagi adalah bayangan pekat yang seakan menyerap semua warna di sekelilingnya. Pertarungan mereka menggetarkan udara, menciptakan gelombang energi yang terasa hingga ke tempat Raksa berdiri. Ia mundur selangkah, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Perjuangan antara cahaya dan kegelapan telah berlangsung selama berabad-abad di dunia ini, kata pria tua itu tanpa menoleh. Setiap kali seseorang dari dunia manusia melangkah ke sini, ia harus memilih jalannya. Apakah kau akan membantu menjaga keseimbangan, atau justru terjerat dalam kekacauan? Tatapan pria tua itu kini beralih ke Raksa, seakan mengharapkan jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. Raksa mengerutkan kening. Ia datang ke sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk terlibat dalam perang dunia lain yang tak ia pahami. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa tak ada perjalanan yang hanya berisi jawaban tanpa konsekuensi. Jika ia memang ditakdirkan untuk berada di sini,
Maka apapun peran yang harus ia mainkan, ia akan menghadapinya. Ia mengepalkan tangannya dan mengangguk. Aku tidak bisa berpaling begitu saja. Jika ini adalah bagian dari kebenaran yang harus kupahami, maka aku akan mencari jalanku di dalamnya. Pria tua itu tersenyum tipis. Maka kau harus bertemu dengan penjaga keseimbangan, katanya. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah jalur cahaya terbentang di hadapan mereka, mengarah ke puncak sebuah menara yang tampak mengambang di langit. Di sanalah tempat di mana semua pertanyaanmu akan dijawab. Namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah. Dunia ini akan menguji setiap keyakinan dan ketakutanmu. Raksa menatap jalur cahaya itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi lebih banyak hal yang tidak ia mengerti, tetapi ia juga sadar bahwa hanya dengan melangkah maju, ia bisa menemukan makna di balik semua ini. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah ke atas jalur cahaya itu, merasakan dirinya mulai melayang perlahan. Perjalanannya baru saja memasuki babak baru, dan di hadapannya, terbentang dunia yang akan menguji batas keberanian dan keyakinannya. Raksa melangkah dengan hati-hati di atas jalur cahaya yang membentang menuju menara di langit. Setiap pijakannya terasa ringan, seolah ia sedang melayang. Namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Semakin jauh ia berjalan, semakin besar rasa kehadiran dirinya di dunia ini, seakan jiwanya sedang menyatu dengan esensi tempat ini. Udara di sekitarnya berpendar dengan percikan cahaya yang bergerak perlahan, membentuk pusaran warna yang terus berubah, dari emas menjadi biru, lalu merah seperti bara api. Sensasi itu begitu mendalam hingga Raksa merasa seolah dunia ini sedang berbicara langsung padanya, menguji setiap keyakinan yang ia miliki. Di kejauhan, menara yang sebelumnya tampak jauh kini semakin dekat, menjulang dengan kemegahan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata biasa. Struktur menara itu seakan tidak terbuat dari batu atau kayu, melainkan dari kilauan cahaya murni yang berbentuk kokoh. Pilar-pilar menjulang tinggi dengan pola-pola yang tampaknya bukan berasal dari peradaban manusia manapun. Setiap ukiran yang tampak di permukaan bangunan itu seolah hidup, berdenyut pelan dengan ritme yang tak dapat dipahami. Raksa semakin yakin bahwa tempat ini bukan sekadar ruang fisik biasa, melainkan sesuatu yang melampaui dunia yang ia kenal. Ketika ia mencapai gerbang menara, sebuah suara menggema di udara, dalam, bergema, dan penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Engkau telah sampai di ambang batas takdir, wahai pengembara. Suara itu terdengar seolah datang dari segala arah. Raksa berhenti dan menelan ludah. Ia tahu bahwa dirinya sedang diawasi, mungkin oleh sosok yang selama ini disebut sebagai penjaga keseimbangan. Dari dalam menara, sebuah sosok perlahan muncul, melangkah keluar dengan ketenangan yang luar biasa. Ia adalah seorang pria bertubuh tinggi, berjubah putih keperakan yang seolah menyatu dengan cahaya di sekelilingnya. Wajahnya bersih, matanya memancarkan kebijaksanaan yang seakan telah melihat ribuan tahun sejarah berlalu. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat berujung kristal biru yang bersinar lembut. Aura yang terpancar darinya begitu kuat hingga udara di sekitar Raksa terasa lebih berat. Seakan kehadiran sosok ini memiliki bobot yang tidak bisa diukur dengan cara biasa. "Siapakah engkau?" tanya Raksa. Suaranya hampir bergetar karena perasaan takjub yang membanjiri dirinya. "Aku adalah penjaga keseimbangan," jawab sosok itu dengan nada yang tenang namun mengandung gema yang dalam. "Aku adalah penghubung antara dua dunia, penjaga dari batas yang tak boleh dilanggar. Engkau telah melewati gerbang, dan kini kau berada di hadapan takdir yang harus kau pilih." Raksa mengerutkan kening. "Takdir? Apa maksudmu?" "Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk memilih takdir." Penjaga itu tersenyum tipis, seolah telah mendengar kata-kata serupa ribuan kali sebelumnya. Setiap pencarian selalu membawa pilihan, dan setiap pilihan selalu menentukan jalan takdir. Tidak ada yang datang ke dunia ini tanpa alasan. Kau telah menempuh perjalanan jauh, melewati berbagai rintangan, namun pertanyaan terbesar belum terjawab. Mengapa engkau dipilih untuk mencapai tempat ini? Raksa terdiam. Ia memang telah menghadapi banyak hal sejak ia menemukan keberadaan gerbang dunia lain ini, tetapi ia belum pernah benar-benar mempertanyakan mengapa ia yang harus melalui semua ini. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu dalam dirinya yang memang telah ditakdirkan untuk menemukan dunia ini? Penjaga keseimbangan mengangkat tongkatnya, dan tiba-tiba, di sekitar Raksa,
muncul bayangan-bayangan yang berputar seperti riak di atas air. Bayangan itu memperlihatkan potongan-potongan peristiwa yang pernah ia alami. Perjalanan panjangnya, ketakutannya, keberaniannya, serta semua pertanyaan yang telah ia ajukan selama ini. Setiap adegan yang tampak bukan hanya sekadar kenangan, tetapi juga perwujudan dari semua keputusan yang telah membentuknya menjadi dirinya yang sekarang. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, lanjut penjaga itu. Ia adalah hasil dari setiap pilihan yang dibuat oleh mereka yang memiliki kehendak. Dunia ini sedang dalam ambang perubahan, dan kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Kau memiliki peran dalam keseimbangan ini, tetapi apakah kau siap menerimanya? Raksa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang memiliki peran besar dalam keseimbangan dunia. Ia hanya seorang pencari kebenaran. Seseorang yang ingin memahami misteri yang tersembunyi di balik gunung berapi. Namun, jika kata-kata penjaga itu benar, maka perjalanannya bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya, dengan suara yang tegas. Penjaga keseimbangan tersenyum. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya. "Langkah pertamamu telah dimulai. Namun, untuk benar-benar memahami takdirmu, kau harus melewati ujian terakhir. Ujian yang akan menguji bukan hanya keberanianmu, tetapi juga hatimu dan keyakinanmu." Raksa menatap sosok itu dengan penuh tekad. Apapun ujian yang menantinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk berbalik. Dunia ini telah membawanya ke titik di mana semua pertanyaannya akan menemukan jawaban. Dan kini, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Raksa berdiri tegak di hadapan penjaga keseimbangan. Hatinya berdegup kencang dalam ketegangan yang tak terjelaskan. Kata-kata sosok itu masih menggema dalam pikirannya. Ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, menjadi lebih dingin dan berat, seolah dunia ini sedang menahan napas, menantikan langkah berikutnya yang akan ia ambil. Cahaya di sekeliling mereka meredup perlahan, menyisakan hanya sinar lembut dari tongkat kristal biru yang dipegang oleh penjaga. Dengan gerakan pelan namun penuh makna, sang penjaga mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, lantai yang semula kokoh berubah menjadi pantulan air yang tak berujung. Raksa mendapati dirinya seolah melayang di atas cermin raksasa yang memantulkan seluruh jagat raya. Bintang-bintang berkelip di bawah kakinya, seakan ia sedang berdiri di ambang antara dunia nyata dan dunia yang lebih luas, yang tak terjamah oleh manusia biasa. Dari permukaan refleksi itu, muncul bayangan dirinya, bukan hanya satu, melainkan banyak, berputar dan berubah-ubah, mencerminkan berbagai versi dari dirinya yang pernah ada dan yang bisa terjadi di masa depan. Beberapa menunjukkan dirinya yang masih muda, penuh dengan keraguan dan ketakutan. Yang lain memperlihatkan dirinya sebagai seorang pejuang, seorang pemimpin, bahkan seorang penghancur. Ujian terakhir ini bukan sekadar ujian fisik. Suara penjaga keseimbangan bergema, seolah berasal dari segala penjuru. Ini adalah ujian jiwa. Ujian untuk menentukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kau harus memilih. Apakah kau akan menerima dirimu sepenuhnya, atau menolak kebenaran yang ada di dalam hatimu? Raksa menatap bayangannya sendiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, salah satu bayangan melangkah keluar dari refleksi, menjadi wujud nyata di hadapannya. Itu adalah dirinya, tetapi dengan ekspresi yang dingin, mata yang penuh kebencian, dan aura yang gelap menyelimutinya. "Aku adalah bagian dari dirimu yang selalu kau tolak," kata sosok itu dengan suara yang menyerupai raksa sendiri, tetapi terdengar lebih dalam dan mengancam. "Aku adalah ketakutanmu, kemarahanmu, keraguanmu. Kau selalu berusaha melarikan diri dariku, tetapi aku selalu ada di dalam dirimu. Sekarang, kau harus menghadapiku." Raksa menelan ludah. Ia memahami bahwa ini adalah ujian yang sesungguhnya. Dalam semua perjalanannya, ia selalu mencari kebenaran di luar dirinya. Tetapi ia lupa bahwa kebenaran yang paling sulit diterima adalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Ia menyiapkan kuda-kuda, bersiap menghadapi bayangan kelam itu. Pertarungan pun dimulai. Bayangan dirinya menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap gerakannya seolah mampu membaca setiap langkah raksa sebelum ia sempat bertindak. Tinju, tendangan,
dan tebasan serangan mengisi udara, membentuk riak gelombang di atas refleksi dunia di bawah mereka. Raksa mencoba bertahan, tetapi setiap kali ia menyerang balik, bayangan itu selalu menghindar dengan mudah. "Kenapa kau melawanku?" tanya bayangan itu sambil tersenyum sinis. "Bukankah aku adalah bagian dari dirimu? Mengapa kau tidak menerimaku?" Raksa tersentak. Kata-kata itu menghantam dirinya lebih keras dari serangan fisik manapun. Ia selalu berpikir bahwa untuk menjadi kuat, ia harus mengalahkan kelemahannya, menyingkirkan ketakutan dan keraguannya. Tetapi bagaimana jika jalan yang benar bukanlah dengan mengalahkan, melainkan dengan menerima? Dengan napas terengah-engah, Raksa menurunkan tinjunya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang berbeda, tatapan penuh pemahaman. "Aku tidak akan melawanmu lagi," katanya dengan suara yang mantap. "Karena aku akhirnya mengerti. Kau bukan musuhku. Kau adalah bagian dari diriku, dan aku harus menerimamu." Bayangan itu terdiam. Ekspresinya berubah dari kemarahan menjadi keterkejutan. Perlahan, cahaya mulai muncul di antara mereka, semakin terang hingga akhirnya menyelimuti segalanya. Saat cahaya itu mereda, bayangan gelap itu menghilang, menyatu kembali ke dalam tubuh Raksa. Penjaga keseimbangan mengangguk pelan. "Kau telah lulus ujian terakhir." Keseimbangan sejati bukanlah menghilangkan kegelapan, tetapi memahami bahwa terang dan gelap selalu ada dalam diri setiap makhluk. Hanya mereka yang mampu menerima keduanya yang dapat melewati gerbang kebenaran. Tiba-tiba, di depan Raksa, muncul sebuah gerbang raksasa yang dipenuhi ukiran yang bergerak perlahan, seakan membentuk kisah yang telah ia lalui. Udara di sekitarnya bergetar dengan energi yang begitu kuat. Ia tahu bahwa di balik gerbang itu, jawaban atas semua pertanyaannya menantinya. Raksa menarik napas dalam-dalam. Ia telah menghadapi banyak hal, tetapi kali ini, ia benar-benar siap melangkah ke depan. Dengan langkah mantap, ia mendorong gerbang itu terbuka, bersiap menghadapi takdir yang telah menunggunya di baliknya. Saat gerbang raksasa itu mulai terbuka, Raksa merasakan desiran energi yang begitu kuat menyapu tubuhnya. Udara di sekitarnya bergetar, seolah-olah batas antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang jauh lebih besar mulai menghilang. Cahaya keemasan membanjiri ruangan, menyilaukan matanya sejenak sebelum perlahan meredup, menampakkan pemandangan yang sungguh menakjubkan di baliknya. Sebuah dunia yang berbeda terbentang di hadapannya. Bukan gua yang gelap, bukan pula lautan api yang membara, melainkan sebuah hamparan luas yang seakan tak berujung. Langitnya berwarna ungu tua, dengan bintang-bintang bercahaya terang meskipun tidak ada matahari yang terlihat. Tanahnya berkilauan seperti kristal. Setiap pijakan kaki Raksa mengeluarkan dentingan lembut seperti lonceng halus yang bergema di kejauhan. Raksa melangkah masuk dengan hati-hati, menyadari bahwa ia kini benar-benar berada di tempat yang berbeda dari dunia asalnya. Sejauh mata memandang, terdapat pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, masing-masing dihiasi dengan ukiran yang terus bergerak, seolah-olah sedang menceritakan kisah yang tidak pernah berhenti. Di antara pilar-pilar itu, terdapat sungai yang berkilauan seperti perak cair, mengalir tanpa suara namun memancarkan energi yang begitu kuat. Ia mencoba menyentuh air tersebut, dan seketika itu pula, gambaran-gambaran berkelebat dalam pikirannya, gambaran tentang masa lalu, masa depan, dan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Dimensi ini adalah tempat di mana waktu dan ruang tidak berjalan seperti di dunia manusia. Sebuah suara menggema, membuat Raksa menoleh dengan cepat. Dari balik salah satu pilar batu, muncul sosok yang tinggi dan anggun. Sosok itu mengenakan jubah panjang berwarna biru tua, dengan rambut putih berkilauan seperti cahaya bintang. Matanya bersinar lembut, tetapi di dalamnya tersimpan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. "Siapa kau?" Raksa bertanya, suaranya sedikit bergetar karena perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. "Aku adalah sang penjaga dimensi," jawab sosok itu dengan tenang. "Aku yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tersembunyi ini. Dan kau, wahai pengembara, telah melangkah lebih jauh daripada yang bisa dilakukan manusia biasa." Raksa merasakan dadanya berdebar keras. Apakah ini tujuan akhirnya? Apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Sang penjaga melangkah mendekat, menatapnya dengan sorot mata yang seakan bisa melihat hingga ke lubuk jiwanya. "Kau telah melewati ujian yang tidak mudah. Kau telah menghadapi ketakutanmu, menerima bagian gelap dalam dirimu,
dan memahami bahwa kebenaran tidak hanya ada dalam satu sisi. Namun, perjalananmu belum selesai. Kau masih harus memahami satu hal terakhir sebelum kau bisa kembali. Raksa menelan ludah, merasa semakin terhanyut dalam misteri yang ia hadapi. Apa yang harus kupahami? Sang penjaga mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ruang di sekitar mereka berubah. Raksa tiba-tiba berada di tempat yang berbeda, sebuah tanah yang ia kenal dengan baik. Itu adalah desanya, tempat di mana semuanya dimulai. Ia melihat dirinya sendiri, masih muda, berlari di tepi sungai bersama teman-temannya. Kemudian, gambaran itu berubah. Ia melihat saat di mana desanya dihancurkan, saat ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan mencari kebenaran yang lebih besar. Ini. Raksa tertegun. Ini adalah kenangan masa laluku. Benar, sang penjaga mengangguk. Setiap perjalanan yang kau lakukan, setiap langkah yang membawamu sejauh ini, semua itu berakar dari satu hal, pencarian jati diri. Kau tidak pernah benar-benar mencari dunia lain atau jawaban dari luar. Yang kau cari adalah kepastian tentang siapa dirimu sebenarnya. Raksa merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa semua perjalanan, semua penderitaan, dan semua pertarungan yang ia hadapi bukanlah tentang dunia lain, bukan tentang rahasia kuno yang tersembunyi di balik gunung berapi. Semua ini adalah tentang dirinya sendiri, tentang memahami siapa dirinya dan apa tujuannya dalam kehidupan ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Sang penjaga tersenyum. Kau sudah tahu jawabannya. Raksa memandang ke depan, melihat gerbang lain yang mulai terbuka. Namun kali ini, ia tahu bahwa gerbang itu bukanlah sekadar portal menuju dunia lain, melainkan jalan pulang. Dunia yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang jauh. Dunia yang ia cari adalah dirinya sendiri, dan ia telah menemukannya. Dengan langkah mantap, Raksa berjalan menuju gerbang itu, siap untuk kembali. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa ragu. Ia telah memahami sesuatu yang lebih besar daripada sekadar legenda atau mitos. Ia telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Raksa melangkah melewati gerbang terakhir dengan hati yang mantap, dan dalam sekejap, ia merasakan tarikan kuat yang membawanya kembali ke dunia yang ia kenal. Angin panas dari kawah gunung berapi kembali menyambutnya, dan suara gemuruh dari lahar yang menggelegak terdengar di kejauhan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dunia yang dulu tampak penuh misteri dan ketidakpastian kini terasa lebih jelas di matanya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sebuah tempat yang penuh dengan ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Di hadapannya, Raga Sang Resi, pria tua yang selama ini menjadi pemandu dalam perjalanannya, berdiri menunggunya dengan tatapan penuh makna. Wajahnya tetap sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, tetapi di mata Raksa, kini ia melihat lebih dari sekadar seorang resi. Ia melihat seorang penjaga pengetahuan, seseorang yang telah memahami jauh lebih banyak tentang dunia daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kau telah kembali, kata Raga dengan suara dalam yang tenang. Namun aku bisa melihat bahwa kau bukanlah orang yang sama seperti saat kau pergi. Raksa mengangguk perlahan. Aku telah memahami banyak hal. Aku tahu bahwa jawaban yang kucari bukanlah tentang dunia lain, bukan tentang rahasia di balik gunung berapi ini. Semua itu hanyalah jalan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam, diriku sendiri. Sang Resi tersenyum, seolah-olah ia telah menunggu jawaban itu sejak lama. Itulah pelajaran terbesar dari perjalanan ini. Dunia lain bukanlah tempat yang terpisah dari dunia kita. Ia ada di dalam setiap hati yang bersedia untuk mencari, memahami, dan menerima kenyataan yang sebenarnya. Raksa menarik napas dalam-dalam, merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya seorang pemuda yang berusaha mencari jawaban di luar sana. Ia kini telah menjadi seseorang yang memahami bahwa dunia yang sejati bukanlah tentang apa yang bisa dilihat oleh mata, melainkan tentang apa yang bisa dirasakan oleh hati dan jiwa. Saat itu, gemuruh gunung berapi mulai mereda. Seakan-akan, gunung itu sendiri telah memahami bahwa perjalanan Raksa telah mencapai akhirnya. Udara yang sebelumnya panas kini terasa lebih sejuk, dan langit yang gelap mulai memunculkan semburat cahaya fajar. Raksa menyadari bahwa ia telah melewati malam yang panjang,
baik secara harfiah maupun dalam arti perjalanan jiwanya. Sang resi kemudian melangkah mendekatinya, mengulurkan sebuah benda kecil yang bersinar lembut di telapak tangannya. Itu adalah sebuah batu kristal berbentuk lonjong, dengan cahaya biru yang berdenyut pelan di dalamnya. Ini adalah bagian dari perjalananmu, kata Raga. Bukan sebagai kekuatan, bukan sebagai alat untuk mencari jawaban, tetapi sebagai pengingat bahwa kau pernah menapaki jalan ini. Setiap kali kau ragu, setiap kali kau merasa tersesat, ingatlah bahwa jawaban yang sesungguhnya selalu ada di dalam dirimu. Raksa menerima kristal itu dengan kedua tangannya. Ia tidak tahu apakah benda ini memiliki kekuatan khusus atau tidak, tetapi ia tahu satu hal, batu ini bukanlah sekadar hadiah. Ini adalah simbol dari semua yang telah ia pelajari, dari semua yang telah ia lewati. Dengan perasaan yang lebih ringan daripada sebelumnya, Raksa berbalik dan mulai berjalan menuruni lereng gunung berapi. Kali ini, setiap langkahnya terasa lebih pasti, lebih kuat. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh pertanyaan yang tak terjawab, karena ia telah menyadari bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan di luar sana. Beberapa jawaban hanya bisa ditemukan dalam perjalanan panjang mengenal diri sendiri. Saat ia mencapai kaki gunung, Raksa menatap ke arah desa tempat ia berasal. Tempat itu mungkin tidak pernah berubah, tetapi ia tahu bahwa dirinya telah berubah. Ia telah melewati batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh kebanyakan orang, bukan karena kekuatan fisik atau keberanian semata, tetapi karena ia telah bersedia menghadapi dirinya sendiri. Ia tersenyum. Perjalanannya mungkin belum berakhir, tetapi satu hal yang pasti, ia kini bukan lagi pemuda yang penuh dengan keraguan. Ia telah menjadi seseorang yang memahami bahwa dunia lain bukanlah sekadar tempat yang tersembunyi di balik gunung berapi, melainkan sebuah realitas yang hidup di dalam setiap hati yang bersedia mencari dan menerima kebenaran. Dan dengan itu, Raksa melangkah maju, meninggalkan gunung yang telah mengubah hidupnya, dan membawa serta jawaban yang akan membimbingnya dalam setiap perjalanan yang akan datang.